Lagi ngapain Kak? Ini loh aku lagi lihat anak-anak yang berbakat banget. Oh, anak-anak yang punya banyak talenta dan punya banyak bakat ya Kak? Betul Kak. Wah, sama Kak kayak hari ini, firman Tuhan hari ini. Apa tuh Kak? Tapi sebelumnya Kak, kita sapa adik-adik yang ada di rumah iya. dulu. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Udah siap semua untuk memuji Tuhan dan juga dengar firman Tuhan hari ini? Sudah pastinya. Betul Kak. Nah hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kamu bakat dan juga talenta. Betul Kak Feby. Pasti udah banyak yang penasaran kan Kak, pengen tahu apa isi firman Tuhannya hari ini? Iya Kak Feby. Kalau gitu kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati ya. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah semuanya. Shalom adik-adik. Ayo semuanya berdiri yuk. Kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, Haleluya. Semangat ya adik-adik ya memuji Tuhannya. Ayo semuanya berdiri menari untuk Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sukacita semua ya adik-adik yang ada di rumah. Sekarang silakan duduk, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau menyembah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik katakan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
Benar Tuhan Yesus, firman-Mu terang bagi jalan kami Tuhan, terang bagi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam Tuhan di dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang apakah adik-adik lihat apa yang Kak Feby sedang pegang? Apa adik-adik tahu ini apa? Betul adik-adik, ini adalah krayon. Dan biasanya kita gunakan untuk mewarnai kan? Nah sekarang Kak Feby minta adik-adik semua membayangkan kalau adik-adik sedang mengikuti lomba mewarnai bersama dengan teman-teman adik-adik. Lalu adik-adik memberikan beberapa krayon kepada beberapa teman, adik-adik meminjami kepada teman-teman adik-adik. Dan tentu pasti beberapa dari mereka ada yang menggunakan krayon itu untuk mewarnai. Tapi bisa juga ada teman adik-adik yang memilih untuk tidak menggunakannya, menyimpannya, atau bahkan mereka memilih mengeluh karena adik-adik memberikannya krayon bukan spidol. Mungkin perasaan adik-adik akan merasa sedih, bahkan mungkin kesal karena adik-adik sudah memberi tapi mereka memilih untuk tidak menggunakannya atau malah mengembalikannya. Nah, sama adik-adik seperti dalam Alkitab ada sebuah cerita di mana Yesus menceritakan tentang seperti kisah ini. Ada seorang tuan, tapi dia bukan memiliki krayon, dia memiliki tanah yang luas. Dia adalah seorang tuan tanah. Nah, tuan ini memiliki 3 orang pekerja. Pada suatu hari, si tuan ini akan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Nah, sebelum dia pergi, dia mengumpulkan ketiga pekerjanya. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan kepada pekerja itu? Tuan itu memberikan masing-masing kepada pekerja itu sebuah talenta. Pekerja 1 mendapatkan 5 talenta. Pekerja 2 mendapatkan 2 talenta. Dan pekerja ketiga mendapatkan 1 talenta. Masing-masing mendapatkan talenta, tapi dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, lalu tuan itu menyuruh kepada pekerjanya untuk mengembangkan atau memanfaatkan atau menggunakan talenta yang sudah dia berikan. Kemudian tuan itu pergi. Langsung saja para pekerja itu kembali melakukan kegiatan aktivitas mereka, kembali bekerja. Nah, pekerja yang pertama menggunakan 5 talenta yang diberikan untuk dia lakukan, dia usahakan, dan akhirnya menghasilkan 5 talenta. Begitu juga dengan pekerja yang kedua, menghasilkan 2 talenta dari 2 talenta yang diberikan. Mereka semua, kedua pekerja ini melakukan sesuatu dari apa yang tuannya sudah beri. Tapi adik-adik, pekerja yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta, dia memilih untuk melakukan hal lain. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia malah memilih untuk mengubur talentanya di dalam tanah. Sampai akhirnya si tuannya kembali dari perjalanannya. Dia mengumpulkan lagi pekerja-pekerjanya dan dia menanyakan kepada pekerjanya, bagaimana dengan talenta yang sudah dia berikan. Lalu pekerja yang pertama melaporkan kepada tuannya, aku sudah menghasilkan 5 talenta dari 5 talenta yang sudah Tuhan berikan. Begitu juga pekerja yang kedua, aku menghasilkan 2 talenta dari 2 talenta yang kau berikan. Tapi tuan itu merasa senang atas talenta yang sudah dikembangkan. Tuan itu merasa senang dengan kedua pekerja itu. Nah, saatnya pekerja yang ketiga. Pekerja yang ketiga melaporkan apa yang sudah dia dapat dan dia mengembalikan talenta yang sudah tuannya berikan hanya 1. Tuan itu merasa sedih, merasa kesal karena pekerja itu tidak memilih untuk melakukan apa-apa. Nah, sama adik-adik,
kita mungkin juga mengalami hal itu. Tapi mungkin dari cerita tadi adik-adik ada yang berpikir bahwa kayaknya nggak adil deh Kak. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Itu rasanya nggak adil Kak. Tapi kalau adik-adik melihat dari sisi itu udah sisi yang salah. Karena hari ini kakak mau kasih tahu, bukan tentang seberapa besar talenta yang adik-adik punya atau bakat yang adik-adik punya, tapi ini tentang apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian kerjakan dengan talenta atau apapun yang diberikan kepada adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang merasa, Kak, teman aku talentanya lebih besar, talentanya banyak, aku pengen kayak dia Kak, aku cuman sedikit talentanya, bahkan aku cuma punya 1 mungkin bakatnya. Tapi adik-adik gak perlu sedih, gak perlu khawatir, karena yang adik-adik perlu lakukan dan hal penting yang adik-adik perlu ingat adalah adik-adik melakukan atau mengembangkan dan memanfaatkan talenta yang sudah diberikan. Tuhan sudah memberikan talenta kepada adik-adik. Nah, Tuhan mau adik-adik mengembangkan talentanya, memanfaatkan talentanya. Kakak kasih contoh ya, contohnya adik-adik ada yang punya kemampuan atau talenta menyanyi. Nah adik-adik gunakan talenta itu, seperti memuji Tuhan, menghibur teman-teman yang mungkin sedang sedih, memberikan semangat kepada orang tua. Nah Tuhan mau adik-adik menjadi berkat. Jadi adik-adik ingat, Tuhan sudah memberikan talenta kepada kamu dan jangan kamu simpan untuk dirimu sendiri. Pelabuhan New York lebih sibuk dari sebelumnya. Kapal peti kemas, kapal wisata, kapal layar, dan feri memenuhi pelabuhan. Dan di tengah-tengah semua kapal-kapal itu ada para kapal penarik, yaitu yang kita sebut dengan tugboat. Ukuran tugboat ini kecil, tapi kekuatannya sangat besar adik-adik. Dan tugboats ini bekerja keras untuk membimbing kapal dengan aman masuk dan keluar dari pelabuhan. Toby Tugboat baru saja mulai bekerja untuk perusahaan Tug. Dia cepat dan kuat. Tapi sayangnya Toby lebih tertarik untuk bermain-main daripada bekerja. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk membantu kapal lain. Melainkan dia menggunakannya untuk mengajak kapal penarik lain berlomba dan berlomba terus. "Aku akan balapan ya," kata Toby kepada kapal lain. "Yang pertama sampai ke jembatan dan kembali lagi, dialah pemenangnya." Ayah Toby menariknya ke samping dan berkata kepada Toby, "Toby, ayah lihat kamu bermain-main terus. Kamu tidak membantu siapapun." Adik-adik, apa yang Toby lakukan ketika ayahnya menasehati dia? Toby hanya mengangkat bahu. "Terus, ini lebih menarik dan menyenangkan daripada bekerja dan menarik kapal-kapal yang lain." Ayah Toby menggeleng adik-adik. "Toby, kamu adalah kapal penarik. Jangan simpan kekuatanmu untuk dirimu sendiri. Kamu memiliki sesuatu untuk dibagikan. Gunakan kekuatanmu untuk membantu kapal yang lain." Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan sudah memberimu bakat dan talenta, Tuhan tidak mau bahwa kalau adik-adik menyimpan bakat dan talentamu sendiri. Jangan simpan bakat dan talentamu untuk dirimu sendiri. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membagikannya kepada orang lain. Kalau kamu pintar menyanyi, pintar menolong teman, kalian harus membagikan talenta itu kepada orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Suatu hari di awal Agustus pagi hari, sebuah laporan cuaca masuk melalui radio. National Hurricane Center telah mengeluarkan peringatan badai untuk seluruh wilayah pesisir timur. Badai Oscar akan mendarat di pantai pada waktu pukul 10 pagi dan diperkirakan tiba di New York akhir malam ini. Angin kencang dan curah hujan yang tinggi akan diperkirakan terjadi. Nah, adik-adik mendengar berita dari National Hurricane Center, para kapal penarik tidak lagi membuang-buang waktu. Mereka segera bekerja untuk memindahkan kapal ke tambatan yang aman. Semua orang menggunakan kekuatan mereka.
Semua kapal penarik menggunakan kekuatan mereka. Semua kecuali Tobi. Dia hanya diam-diam saja di dermaga dan dia ngambek adik-adik karena ada badai yang menghancurkan semua rencananya untuk berlomba dengan kapal penarik besar. Dia bilang, gak asik pakai acara badai segala. Kemudian saat hujan mulai turun di sore hari, satu persatu kapal diperiksa untuk masuk ke dalam dermaga dan masuk ke dalam pelabuhan. Lalu mereka masuk dan beristirahat untuk menunggu badai reda. Tobi hanya satu-satunya yang tersisa di dermaga saat mendengar suara yang berderak keras melalui radio. "Sas, tolong bantu kami, tolong bantu kami." Tobi menunggu untuk mendengar balasan dari ayahnya atau kapal penarik yang lain. Tapi dia gak mendengar apa-apa adik-adik. Dia mendengar lagi, "Sas, apakah ada seorang di sana? Apakah ada kapal penarik? Kami butuh bantuan." Mendengar kalimat-kalimat itu, Tobi bergegas mengangkat radio. "Halo? Ini Tobi, si kapal penarik." "Ya, tolong bantu kami. Kami mencoba masuk ke pelabuhan untuk berlindung dari badai saat mesin kami mogok. Kami gak bisa jalan. Kami terombang-ambing oleh angin dan ombak. Dan sekarang angin dan ombak mendorong kami menuju batu-batuan. Kami butuh bantuan. Cepat datang." Adik-adik, Tobi tahu ayahnya dan kapal penarik terlalu jauh untuk sampai tepat pada waktunya. Dia tidak tahu apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, tapi dia merasa ada sesuatu yang mendorong dirinya, menarik-narik hatinya, dan dia tidak punya pilihan lain. Dia harus pergi menolong kapal-kapal ini. "Aku dalam perjalanan," dia menjawab melalui radio. Lalu adik-adik dengan melawan angin, Tobi melesat menjauh dari dermaga dan menuju ke pintu masuk pelabuhan. Semakin dekat ia sampai ke samudera terbuka, semakin besar gelombang yang terjadi dan semakin keras angin yang bertiup melawan dia. Air masuk di atas deknya, tapi ia terus menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk maju. Langit gelap, ombak menerjang dengan besar dan hujan turun begitu lebatnya. Petir menyambar, penglihatannya menjadi buruk hingga akhirnya Tobi melihat kapal kargo tersebut sangat dekat dengan batu-batuan dan hampir tenggelam. Tobi menghidupkan mesinnya dan ia bertekad untuk tidak kehilangan pandangan akan kapal kargo dalam badai itu. Nah adik-adik, akhirnya Tobi sampai di dekat kapal kargo dan ia menempatkan dirinya di antara batuan dan batu-batu karang, melindungi kapal kargo itu dari benturan batu. Kemudian dengan menggunakan seluruh kekuatannya, dia mulai mendorong kapal menuju pelabuhan. Gelombang memercik di wajahnya saat angin kencang menerpa di matanya. Tobi tidak yakin dia bisa melakukannya, tapi dia terus mendorong sampai perlahan-lahan dia mulai merasa kapal kargo itu berbalik dari bebatuan dan bisa diarahkan ke pelabuhan. Nah, adik-adik, sama seperti Tobi, kadang-kadang kita mungkin merasa kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi percayalah adik-adik, Tuhan sudah menaruh talenta, bakat dan kemampuan yang lebih besar daripada apa yang kita pernah pikirkan. Karena itu, jangan mudah menyerah. Karena itu, jangan mudah putus asa. Karena itu, jangan berhenti untuk berlatih. Talenta apa yang sudah Tuhan berikan sama kalian, kalian harus mengembangkannya. Kalian harus menggunakannya untuk menolong orang lain. Nah, kita lihat yuk apa yang terjadi sama Tobi selanjutnya. Tobi dengan seluruh kekuatannya mendorong kapal itu masuk melalui pintu masuk pelabuhan dan menuju tempat yang aman. Adik-adik, di luar sana badai masih mengamuk, tapi kapal kargo dan para krunya menjadi aman karena pertolongan Tobi.
Terima kasih, karena kamu, kami aman, kata kapal kargo kepada Toby yang dengan aman mengikatkan mereka pada tambatan. Usahamu membuat semua perbedaan antara saya tenggelam di dasar laut atau saya menjadi aman di pelabuhan. Terima kasih, Toby. Nah, adik-adik, senang kan kalau kita bisa menolong seseorang, kalau kita bisa menolong orang lain, mereka merasa diberkati dengan apa yang bisa kita lakukan dengan kemampuan dan talenta kita. Karena itu adik-adik, jangan putus asa, kamu memiliki banyak talenta yang bisa kamu bagikan kepada orang lain. Nah, kita lihat apa yang terjadi keesokan harinya. Saat matahari terbit di atas pelabuhan keesokan paginya, Toby melihat kerusakan yang dibawa oleh badai Oscar. Pohon-pohon tercabut dari akarnya, rumah-rumah tidak lagi memiliki atap, dan jalanan pun banjir. Namun kapal kargo dan krunya aman terlindungi, karena dia telah mengarahkan kekuatannya untuk membantu mereka dan tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Toby tidak pernah lagi menahan kekuatannya untuk dirinya sendiri, tetapi ia selalu menggunakannya untuk menolong orang lain. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita minggu ini. Kakak hanya ingin mengingatkan, kalian punya banyak kemampuan, kalian punya banyak talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Jangan menyimpannya untuk dirimu sendiri, kalian harus membagikannya kepada orang lain. Jadilah berkat dan jadilah terang bagi banyak orang. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Christine. Kak Christine hari ini mau ngajarin kalian semua untuk membuat rakit air ya. Nah, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan simpel banget. Cuman satu kertas warna. Terus udah gitu ada sedotan. Terus ada lagi gunting, double tip dan selotip. Nah, sekarang kita pertama-tama ambil sedotannya dulu. Sekitar 7 buah ya. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sedotannya ini kan masih panjang banget ya. Kita mau buatnya sekitar 3/4-nya atau setengahnya. Kalian gunting dulu. Nah, karena ini Kak Christine pakainya sedotan yang kertas, jadi agak sulit di guntingnya. Nah, kalau kalian kesulitan, kalian bisa minta tolong mama papa ya untuk gunting setengah aja biar gampang. Jadi kita gunting dulu ya setengah. Supaya sama ukurannya nih, kita samain ya. Kita gunting lagi. Kita udah punya 7 kecil-kecil sedotan begini ya. Kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sampingnya. Jadi ini untuk alasnya nanti. Nah, kita gunting lagi. Tadi yang mungkin kita ambil 2 bekas sedotan aja ya. Bekasnya ini kita gunting lagi lebih tipis ya. Bukan lebih tipis sih, lebih pendek gitu. Nah, kita rapihin aja kayak gini. Ukurannya itu sekitar lebih pendek sedikit sih daripada ini. Nah, kita mau gunting yang pendek ini 4 biji. Kita samain ukurannya ya. Lagi. Nah, terus selanjutnya itu yang tadi yang pendek-pendeknya ini yang kita olah duluan. Untuk yang panjang-panjangnya ini kita sisihkan dulu ya. Kita taruh di sini untuk panjang-panjangnya. Sekarang kita buka selotipnya. Jadi kita akan menselotip ini 2 pasang. Kalian gunting dulu nih selotipnya sekitar 2-3 cm ya ini ya, 3 cm. Di ujungnya ini kalian selotip supaya menempel gitu. Selotip ujungnya, begitu pula dengan ujung satu lagi.
Udah gitu, tadi kan kita udah jaga-jaga di 7 ya. Kita taruh sini. Selanjutnya itu kalian akan memasukkan ini. Jadi ini kan ada roganya nih dikit. Nah, kalian nih mau masukin ke dalam roga ini satu-satu. Nah, contoh ya, contoh. Kita mau masukin ini ke sini. Kayak kita buka sedikit gitu, tuh. Kalau kalian susah, kalian bisa minta tolong ya. Nah, oke. Terus masukin lagi. Rapetin ya adik-adik ya. Jadi masukinnya itu dirapetin. Terus masukin lagi. Nah. Mungkin kalau kalian yang punya sedotan plastik pasti lebih gampang lah buatnya. Nah, jadi dia begini. Ini baru sebelah ya. Nah, kita mau masukin ke satunya lagi. Jadi ininya kayak agak dibuka gitu. Tuh. Buat masukin ininya. Nah, masuk deh semua. Yuk. Duduk. Nah, kayak harus gini. Kalau misalnya kalian kesulitan gitu, tekannya bisa minta bantuan ya. Nah, jadi dia begini. Sekarang kita mau buat benderanya. Tadi kan masih sisa ya satu ya. Nah, ini sekarang kertas warnanya kalian potong dulu kotak kayak. Jadi kayak gini nih. Kayak gini. Nah, terus kalian kayak lipat segitiga gitu. Kayak gini, lipat segitiga. Kalau nggak rata bisa kalian gunting ratain ya. Jadi kayak diratain biar bagus aja gitu. Terus, nah, oke. Nah terus udah gitu kalian bisa pakai double tip atau lem juga bisa. Nah Kak Christine di sini pakai double tip ya. Jadi Kak Christine akan potong sekitar 2 cm double tip, lalu belah 2 lagi jadi 1 cm double tip. Lalu dilengkapin ke sini ke benderanya calon bendera kita ini ya. Terus lepas double tipnya. Nah kalau kita lepas double tipnya ini jangan sampai lemnya itu kebuka ya, jadi kayak pelan-pelan gitu dikupasnya. Sudah, lalu kita letakkan nih sedotan yang tadi, terus kita lekatin begini. Tereng, jadilah semacam bendera gitu ya. Nah terus benderanya ini kita mau pasang dong di rakit kita. Nah jadi kita di sininya ini agak diregangin ya dikit ya. Jadi buatnya jangan terlalu full banget gitu. Jadi ada sedikit jeda buat kita masukin benderanya. Nah, jadi deh rakit kita. Nah sekarang kita mau coba ya. Jadi rakit ini kita masukkan ke dalam baskom air ini. Selesai deh rakit kita. Nah sekian aja hari ini pembelajaran membuat rakit air kita. Dah, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tidak terasa ya Kak Feby, ternyata ibadahnya udah selesai. Bener banget, firman Tuhan hari ini tuh seru banget ngajarin kita tentang talenta. Dan memang ternyata talenta harus dikembangkan, gak boleh dipendam dalam diri sendiri ya Kak. Betul sekali Kak Feby. Kak, aku juga nanti mau sharing sama teman-teman di Kids Altar tentang talenta dan juga firman Tuhan hari ini. Buat adik-adik yang di rumah yang mau sharing atau mau bertanya tentang firman Tuhan hari ini juga bisa loh di Kids Altar. Iya, bisa juga di Kids Altar. Jangan lupa ya ikut Kids Altar. Wah, kayaknya kita sudah harus berpisah nih Kak, sampai ketemu minggu depan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke. Kalau gitu Kak Feby akan pimpin doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah pimpin kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah sekarang. Bapak, biar kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dan berbuah ya Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, biar kiranya
seminggu ke depan juga Tuhan yang pimpin kami sehingga minggu depan kami bisa berkumpul lagi dalam WTC Kids online ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Happy Sunday. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye-bye.